Assalamualaikum Bu Mi. Waalaikumsalam Pak Muiz. Monggo silakan masuk Pak Muiz, silakan duduk. Terima kasih Bu, ya Bu. Ada yang bisa dibantu Pak Muiz? Ini Bu, saya kan akan supervisi dengan Bu Mi. Saya mau menghadap untuk pra-observasi. Iya, baik Pak Muiz, mari kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Muiz ya, sambil dimakan itu suguhannya juga boleh. Kalau boleh tahu ini Pak Muiz, apa rencana atau tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak Muiz? Coaching tentang apa ini kira-kira? Ini Bu, untuk besok kan saya supervisi. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini rencana Bu ya, ini masih rencana. Namun kemarin itu saya punya kendala. Biasanya saya itu kan mengajar di 4 kelas. Nah, 3 kelas itu bagus Bu. Tapi kenapa seringkali di kelas itu tidak berjalan sebagus yang 3 kelas tersebut. Itu kendala saya Bu. Nah, rencana ini mudah-mudahan bisa. Baik Pak Muiz, semoga saya bisa membantu ya dengan sharing kita hari ini ya. Kalau boleh saya tahu apa RPP-nya sudah dibuat Pak Muiz untuk supervisi besok? Sudah Bu, ini. Silakan. Baik. Oke, saya lihat dulu Pak Muiz ya. Ini untuk berapa kali pertemuan Pak Muiz? 1 kali saja Bu. Di kelas 7 ya Pak Muiz ya? Kelas 7. Baik, saya baca-baca dulu. Ini sudah bagus Pak Muiz. Menurut Pak Muiz, kompetensi apa sih yang bisa dimiliki anak-anak setelah mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Muiz rencanakan ini? Ini Bu, satu, siswa dapat setelah pembelajaran ya, siswa dapat memahami sifat persamaan. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan penyelesaian PLSP. Oh gitu. Kira-kira menurut Pak Muiz itu ada hal khusus nggak yang perlu Pak Muiz perlu Pak Muiz siapkan untuk pembelajaran besok? Ini Bu, kan di kelas itu ada ada beberapa siswa yang agak beda dengan yang lain. Untuk kelas yang saya maksud tadi ini kan 7A ya, besok kelas 7A ya. Iya. Itu ada beberapa khusus. Ini seperti apa ya? Saya diapakan besok? Apa tindakan saya gitu. Ini di RPP Pak Muiz ini sepertinya sudah ada sudah ada pengelompokan siswa gitu ya. Jadi nantinya siswa itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok khusus untuk beberapa anak tersebut. Kemudian ada satu lagi planningnya yaitu yang disebar ke beberapa kelompok. Nah, menurut Pak Muiz ini dari skala 1 sampai 10 itu keberhasilannya itu yang lebih besar yang mana Pak Muiz? Untuk sementara ini ya saya kan belum merasa yakin LKS saya itu Bu. Jadi biasanya itu kan harapannya besar, tapi ini kayaknya kurang mantap Bu ya, paling ya 6 saja. Oh, di skala 6 ya Pak Muiz ya. Menurut Pak Muiz hambatan apa sih? Apa yang membuat Pak Muiz masih berada di kisaran angka 6 tersebut? Ini tidak yakin bahwa siswa itu kan yang satunya itu ada beberapa siswa itu memiliki keunikan. Nah, ini memfasilitasinya seperti apa lah? LK saya kayaknya kurang pas dengan mereka. Berarti untuk selanjutnya ini akan Pak Muiz ubah seperti apa atau akan Pak Muiz perbaiki seperti apa LK yang sudah Pak Muiz buat? Maunya mengikuti gaya belajar mereka Bu. Kita ingin diferensiasi gaya belajar. Nah, cuma saya kesulitan nanti saya seperti apa. Ini
saya belum mengerti terkait itu. Kira-kira kalau rencana Pak Muiz akan minta bantuan sama siapa atau seperti apa untuk bisa memperbaiki LK yang sudah Pak Muiz buat? Saya punya rencana dan browsing ya Bu ya, browsing di internet. Terus mengadopsi atau mengadaptasi dari beberapa RPP yang di PMM itu loh Bu ya. Oh iya. Berikutnya saya akan berguru atau berkolaborasi dengan teman rekan sejawat yang mungkin lebih berpengalaman. Iya, berarti ada 3 rencana ya yang akan Pak Muiz lakukan ya. Yang pertama dengan browsing di Google, kemudian yang kedua dengan mengupgrade di PMM ya, melihat contoh-contoh yang ada di PMM. Yang terakhir dengan sharing ya dengan rekan sejawat yang sama-sama jurusan matematika ya Pak Muiz ya. Setiap waktu. Kalau menurut Pak Muiz keberhasilannya kalau perbaikan LK tersebut dengan ketiga rencana tersebut menurut Pak Muiz seperti apa keberhasilannya? Saya lebih condong dengan teman saja Bu, karena mungkin lebih cepat ya, karena besok sudah pengamatan kelas Bu ya. Iya. Ini kayak saya. Kalau gitu ya pertimbangan saya ke guru teman rekan sejawat saja. Lebih ke rekan sejawat ya Pak Muiz ya. Kemudian apa komitmen Pak Muiz terhadap rencana tersebut yang sharing dengan rekan sejawat yang menurut Pak Muiz itu lebih lebih besar ya kemungkinannya untuk mencapai keberhasilan, mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa komitmennya Pak? Dari ini Bu ya, saya memilih saya memilih yang memang ada banyak alternatif. Alternatif tersebut karena waktunya besok itu beberapa hari lagi sudah pengamatan kelas. Khawatir kalau PMM agak mungkin mencari dan memahami lagi ya. Saya ambil yang dari rekan sejawat untuk belajar bersama rekan sejawat. Komitmen saya itu Bu ya, saya akan menghampiri, mencari dan menemui teman tersebut paling tidak besok Bu. Besok ya, sebelum pembelajaran ya Pak Muiz ya. Jadi semuanya supaya sudah ready gitu ya, sudah siap semua. Ya. Baik Pak Muiz, bisakah Pak Muiz menyimpulkan kegiatan pra-observasi sekaligus kegiatan coaching hari ini? Ya Bu, terima kasih. Saya rasa tadi dari pembicaraan dengan Ibu terkait dengan permasalahan penyiapan pembelajaran, saya ingin menyiapkan pembelajaran untuk mengelompokkan berdasarkan gaya belajar, memenuhi kebutuhan dari beberapa siswa tadi. Saya akan belajar dengan 3 alternatif, tapi saya lebih condong yang belajar dengan rekan sejawat, dan saya akan menemuinya paling tidak nanti ya untuk ketemu dengan beliau. Baik Pak Muiz, itu udah bagus sekali yang Bapak rencanakan. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita hari ini Pak Muiz? Ya, saya akan benar-benar melakukannya dan membuat perbaikan rencana khususnya LK Bu ya, dan Ibu nanti bisa mengamatkan rencana ini. LK tersebut akan saya buat dan akan saya terapkan di pembelajaran nanti. Ibu nanti bisa melakukan pengamatan di kelas. Baik, semoga lancar ya Pak Muiz ya, serta sukses juga pembelajarannya. Besok saya akan mampir, saya akan mengobservasi Pak Muiz untuk pembelajarannya di kelas 7. Berapa tadi Pak Muiz? 7A Bu.
Iya, dengan anak-anak yang sangat istimewa dan pastinya sangat menyenangkan besok. Terima kasih banyak Pak Muiz, semoga sukses. Terima kasih juga atas arahannya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana tadi pembelajaran di kelas? Terima kasih Pak, alhamdulillah lancar. Oh iya, besok jadwal supervisi ya? Betul Pak Fani, besok pukul 9 di kelas 6 G. Yeah. Tujuan pembelajarannya apa besok? Tujuan pembelajaran untuk besok yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Dari tujuan pembelajaran itu, apa yang ingin dikembangkan dari siswa? Ada dua Pak Fani yang mau saya kembangkan pada siswa. Yang pertama yaitu siswa bisa menyebutkan komponen-komponen listrik dan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa bisa merangkai komponen-komponen tersebut ke dalam rangkaian seri dan paralel. Ya. Wah, menarik sekali itu. Anak-anak kelas 6 pasti suka. Apa saja kira-kira yang diperlukan? Iya Pak Fani, anak-anak udah excited banget, udah menunggu gitu ya. Yang pasti yang saya butuhkan, saya itu pelaksanaannya itu di laboratorium karena saya butuh kit listrik, juga bahan-bahan serta alat-alat eksperimen dan semuanya itu ada di laboratorium. Oh, baiklah. Besok saya langsung ke lab MIPA saja ya. Kalau ada lagi tidak yang Anda butuhkan untuk mendukung pembelajaran besok? Ada Pak. Saya butuh cek dulu kit listriknya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian saya juga harus berkomunikasi dulu dengan petugas lab. Ya. Kapan Anda akan melaksanakannya? Insya Allah siang ini Pak. Setelah jam pulang sekolah saya akan menemui petugas lab. Ada lagi yang perlu disiapkan untuk supervisi besok? Sepertinya sudah cukup Pak. Baik, apa yang bisa kita simpulkan untuk persiapan kita besok? Untuk persiapan besok itu akan dilaksanakan di lab MIPA, kemudian media pembelajarannya itu menggunakan kit listrik, kemudian ada data kelompok, serta lembar kerja. Ya, kalau begitu kita ketemu besok ya, semoga sukses. Baik Pak, terima kasih. Saat observasi, guru melakukan proses pembelajaran di lab MIPA, kemudian kepala sekolah melakukan observasi dan mencatat bagian-bagian penting yang kiranya menjadi feedback untuk perbaikan guru di kedepannya. Setelah ini kita melaksanakan coaching pasca supervisi. Ya. Ayo, silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana tadi perasaan Anda saat melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah lega Pak Fani, plong saya. Ya, selamat ya. Bagus sekali tadi. Kelasnya jadi dinamis. Kita akan bahas sebentar lagi hasil supervisi pembelajaran yang sudah Anda lakukan tadi. Apa tujuan pembelajarannya tadi sudah tercapai? Sudah sih Pak, cuma saya ini ada yang mengganjal karena ada 2 anak yang butuh pendampingan lebih. Cuman tadi saya belum bisa mendampingi mereka secara optimal. Oh, jadi ada 2 anak yang belum mendapatkan pendampingan optimal, betul begitu? Iya Pak, betul sekali. Menurut Anda, pendampingan yang optimal itu yang seperti apa? Pendampingan yang optimal itu kalau mereka mampu mencapai 2 indikator yang sudah saya tetapkan Pak Fani, yakni menyebutkan komponen-komponen listrik serta fungsinya, lalu yang kedua membuat rangkaian listrik seri dan juga paralel. Lalu, menurut Anda, 2 anak tadi, kalau dari angka 1 sampai 10 sudah di angka berapa capaian kompetensinya? Kira-kira masih di angka 6, Pak. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan ketercapaian mereka? Sepertinya saya harus menyamakan dengan pembelajaran di kelas, Pak, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Karena
mereka itu kalau di kelas kan kesukaannya itu film. Jadi biasanya saya menyediakan media film untuk mereka berdua. Nah, karena tadi di lab MIPA, jadi saya tidak menyediakan film. Jadi, kira-kira apa diferensiasi eksperimen yang serupa dengan film? Kalau menurut saya, mungkin saya harus merekam video saya bereksperimen dulu Pak Fani sebelum hari H pembelajaran. Jadi ketika waktunya eksperimen, dua anak ini bisa melihat video pendek saya dan bisa menirukan dari video tersebut. Sementara teman-teman lainnya itu langsung melakukan eksperimen. Apa hal berbeda lainnya yang bisa dilakukan? Ada Pak, ada lagi. Selain video, saya bisa meminta bantuan dari teman di KKG IPA gitu ya, untuk menjadi pendamping khusus untuk kedua anak ini saat eksperimen. Jadi semacam tim teaching gitu Pak. Oh, bagus sekali itu. Bisa berkolaborasi juga ya. Kira-kira dukungan apa lagi yang Anda butuhkan? Sepertinya sudah Pak, hanya dukungan dari teman-teman KKG dan juga dari supervisor untuk tim teachingnya. Oke, sepertinya kita sudah punya solusi ya. Jadi apa kesimpulan kita dari diskusi hari ini? Baik, berarti untuk bab selanjutnya, jika ada eksperimen, sudah tidak takut ada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai ya. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Umi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.